Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan satu perjalanan haji yang bukan cuma menggetarkan iman, tapi juga mengguncang ekonomi dunia. Seorang raja dari Afrika Barat berangkat dengan 60.000 orang, unta-unta penuh emas dan kekayaan yang tidak masuk akal. Namanya Mansa Musa. Ketika ia melewati Kairo, ia membagikan emas begitu banyak, sampai nilai uang jatuh dan harga-harga melonjak selama bertahun-tahun. Ini bukan sekedar kisah haji. Ini adalah perjalanan yang membuat dunia sadar, yaitu ada kekuatan besar di Afrika yang selama ini diremehkan. Pertanyaannya, bagaimana satu orang bisa mengubah peta ekonomi dan sejarah hanya dalam satu perjalanan? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Raja dari Barat yang membawa gunung emas. Nama Mansa Musa tidak muncul tiba-tiba dalam sejarah. Ia adalah penguasa Kekaisaran Mali pada abad ke-14, sebuah wilayah yang menguasai jalur perdagangan emas paling penting di Afrika Barat. Sumber kekayaannya jelas, yaitu tambang emas yang sangat melimpah, ditambah kontrol atas rute dagang yang menghubungkan Afrika Barat dengan Afrika Utara dan dunia Islam. Dalam konteks zamannya, ini berarti satu hal: ia memegang kendali atas komoditas paling bernilai di dunia saat itu. Ketika Mansa Musa memutuskan untuk menunaikan ibadah haji menuju Mekah sekitar tahun 1324 Masehi, keputusan itu bukan sekedar urusan pribadi. Ini adalah peristiwa besar yang membawa implikasi politik, ekonomi, dan simbolik. Ia tidak berangkat sebagai individu, melainkan sebagai representasi kekuasaan Mali. Rombongan yang dibawanya sangat besar dan terorganisir. Catatan sejarah menyebutkan sekitar 60.000 orang ikut dalam perjalanan ini. Di dalamnya terdapat tentara, pejabat istana, pelayan, pedagang, hingga budak. Sekitar 12.000 budak disebut membawa emas masing-masing dalam jumlah tertentu. Sementara puluhan unta difungsikan khusus untuk mengangkut logam mulia tersebut. Setiap elemen dalam kafilah ini memiliki peran jelas. Ini bukan rombongan spontan, melainkan sistem yang dirancang dengan perencanaan matang. Dari titik awal di Timbuktu dan wilayah sekitarnya, rombongan mulai bergerak menuju utara. Jalur yang ditempuh adalah rute Trans-Sahara, jalur perdagangan yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Rute ini bukan sekedar jalan biasa, melainkan jaringan yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi penting di Afrika. Barang seperti emas, garam, dan tekstil mengalir melalui jalur ini, menjadikannya tulang punggung perdagangan regional. Namun, perjalanan ini tetap beresiko tinggi. Gurun Sahara adalah salah satu lingkungan paling keras di dunia. Suhu ekstrim, keterbatasan air, dan jarak antara oasis yang jauh menuntut perhitungan logistik yang presisi. Untuk itu Mansa Musa membawa pemandu lokal yang memahami titik-titik sumber air dan jalur yang aman. Selain itu, keberadaan pengawal dalam jumlah besar menunjukkan bahwa ancaman perampokan bukan hal yang diabaikan. Kecepatan perjalanan juga tidak tinggi. Rombongan sebesar itu hanya mampu bergerak sekitar 16 hingga 24 km per hari. Dengan ritme seperti ini, perjalanan menjadi panjang dan sangat melelahkan. Tetapi di sisi lain, ukuran kafilah justru menciptakan efek visual yang kuat. Barisan manusia dan hewan yang membentang jauh di gurun menjadi pemandangan yang tidak biasa bagi siapapun yang melihatnya. Seiring perjalanan berlangsung, informasi tentang rombongan ini mulai menyebar. Para pedagang yang berpapasan membawa kabar ke kota-kota berikutnya. Penguasa lokal menerima laporan tentang seorang raja dari barat dengan kekayaan luar biasa. Tanpa perlu pengumuman resmi, reputasi Mansa Musa terbentuk dengan sendirinya melalui skala rombongan yang ia bawa. Pada tahap awal perjalanan ini,
fokus utama masih pada pergerakan dan pengelolaan kafilah. Setiap hari adalah soal memastikan logistik cukup, menjaga keamanan rombongan, dan mempertahankan arah perjalanan. Belum ada dampak ekonomi besar yang terlihat. Yang ada baru kesan pertama, yaitu sebuah kekuatan besar sedang bergerak melintasi Afrika. Perjalanan dari wilayah Mali menuju Kairo sendiri mencakup ribuan kilometer. Ini baru setengah dari total perjalanan menuju Mekah. Artinya, apa yang terlihat pada tahap awal ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Gurun, Kairo, dan sistem yang tidak boleh gagal. Setelah kafilah besar itu benar-benar masuk ke jalur utama Gurun Sahara, tantangan berubah dari sekedar perjalanan jauh menjadi persoalan bertahan hidup. Ini bukan wilayah yang bisa ditaklukkan dengan kekuatan saja. Salah hitung logistik berarti bencana. Kehabisan air di satu segmen perjalanan bisa mengakhiri ribuan nyawa sekaligus. Rute yang dipilih oleh Mansa Musa bukan jalur sembarangan. Ia menggunakan jalur perdagangan yang sudah aktif selama ribuan tahun. Jalur yang menghubungkan Afrika Barat dengan Afrika Utara. Jalur ini dikenal oleh para pedagang garam dan emas dan sudah terbukti bisa dilalui, meskipun tetap berbahaya. Titik-titik penting seperti oasis menjadi penentu ritme perjalanan. Dari satu sumber air ke sumber berikutnya, jaraknya harus dihitung dengan presisi. Dalam kondisi seperti ini, struktur kafilah menjadi kunci. Rombongan tidak berjalan sebagai satu blok tanpa aturan. Ada pembagian peran yang jelas. Bagian depan biasanya diisi oleh pemandu lokal yang mengenali arah, membaca tanda alam, dan menentukan jalur aman. Di tengah, rombongan inti bergerak, termasuk logistik utama, emas, serta orang-orang penting. Sementara di bagian belakang dan sisi kafilah, pengawal bersenjata menjaga dari potensi serangan. Ancaman tidak selalu terlihat. Perampok gurun sering bergerak cepat dan menyerang di titik lemah. Mereka tidak membutuhkan pertempuran besar, cukup mencuri sebagian kecil dari kafilah lalu menghilang. Dengan membawa kekayaan dalam jumlah besar, rombongan Mansa Musa jelas menjadi target potensial. Karena itu, kehadiran ratusan hingga ribuan personel keamanan bukan berlebihan, tetapi kebutuhan. Selain keamanan, persoalan suplai juga kompleks. Kafilah sebesar itu membutuhkan makanan dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Ini tidak hanya soal manusia, tetapi juga hewan, unta dan kuda yang menjadi tulang punggung transportasi. Air harus didistribusikan dengan ketat. Tidak ada ruang untuk memborosan. Bahkan, kemungkinan darurat seperti kehilangan jalur atau keterlambatan mencapai oasis harus sudah diperhitungkan sejak awal. Dalam kondisi ekstrim seperti ini, kecepatan perjalanan tidak bisa dipaksakan. Rombongan bergerak stabil, sekitar belasan hingga 20 km per hari. Terlalu cepat akan menguras tenaga dan persediaan, terlalu lambat akan memperpanjang resiko. Jadi, ritme dijaga konsisten. Ini bukan perlombaan, tetapi operasi jangka panjang. Menariknya, meskipun fokus utama adalah bertahan dan bergerak, interaksi dengan pihak luar tetap terjadi. Jalur Trans-Sahara bukan jalur kosong. Ada titik-titik pertemuan dengan pedagang lain, kelompok nomaden, atau komunitas kecil yang hidup di sekitar oasis. Dalam situasi ini, pendekatan yang digunakan bukan konfrontasi, tetapi kontrol situasi. Mansa Musa memahami bahwa keamanan tidak hanya dijaga dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan hubungan. Di beberapa titik, rombongan melakukan transaksi, bertukar informasi, atau sekedar memastikan bahwa keberadaan mereka tidak dianggap ancaman. Ini penting karena konflik kecil di tengah gurun bisa berkembang menjadi masalah besar jika melibatkan banyak pihak. Di sisi internal, menjaga stabilitas rombongan juga tidak sederhana. Dengan jumlah puluhan ribu orang, potensi konflik internal selalu ada. Mulai dari perebutan sumber daya, kelelahan, hingga disiplin yang menurun. Karena itu, struktur komando harus berjalan. Setiap kelompok dalam kafilah memiliki pemimpin yang bertanggung jawab.
memastikan perintah dijalankan dan kondisi tetap terkendali. Perjalanan panjang ini juga menguji ketahanan mental. Hari-hari di gurun cenderung monoton, berjalan, berhenti, beristirahat, lalu berjalan lagi. Lingkungan yang sama, pemandangan yang minim variasi, dan tekanan fisik membuat disiplin menjadi faktor utama. Tanpa sistem yang kuat, rombongan sebesar ini bisa dengan cepat kehilangan kendali. Pada fase ini, satu hal mulai terlihat jelas, yaitu keberhasilan perjalanan bukan ditentukan oleh kekayaan yang dibawa, tetapi oleh kemampuan mengelola sistem besar di lingkungan ekstrim. Mansa Musa bukan hanya membawa emas, ia membawa organisasi yang mampu bergerak lintas ribuan kilometer tanpa runtuh. Dan ketika kafilah ini terus bergerak ke arah utara, mendekati wilayah yang lebih padat aktivitas perdagangan, skala dan keteraturan rombongan ini mulai menarik perhatian lebih luas. Dunia di depan mereka belum melihat langsung, tetapi kabarnya sudah mulai mendahului langkah mereka. Kairo, ketika kekayaan mengubah pasar. Setelah berbulan-bulan bergerak melintasi jalur gurun, kafilah Mansa Musa akhirnya memasuki wilayah yang jauh lebih terorganisir secara ekonomi dan politik. Tujuan berikutnya adalah Kairo, pusat kekuasaan penting di bawah dinasti Mamluk dan salah satu kota terbesar di dunia Islam saat itu. Kedatangan rombongan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Informasi tentang kafilah besar dari Afrika Barat sudah lebih dahulu sampai. Para pedagang, pejabat, dan lingkungan istana sudah mengetahui bahwa seorang penguasa besar akan datang dengan kekayaan yang luar biasa. Ini membuat penyambutan tidak bersifat biasa. Ada unsur kehati-hatian sekaligus rasa ingin tahu. Setibanya di sekitar Kairo, Mansa Musa tidak langsung masuk ke pusat kota. Ia dan rombongannya mendirikan perkemahan di area dekat piramida Giza. Dari titik ini, komunikasi resmi dilakukan. Ia mengirim utusan kepada Sultan Mamluk dengan membawa hadiah besar berupa emas dalam jumlah yang signifikan. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan protokol diplomatik yang menunjukkan status dan niat baik. Pihak istana merespon dengan sangat positif. Hubungan yang terbangun bersifat saling menghormati. Dalam beberapa riwayat, Mansa Musa bahkan diberikan akses tinggal di fasilitas kerajaan selama berada di Mesir. Ini menunjukkan bahwa posisinya diakui bukan sebagai tamu biasa, tetapi sebagai penguasa setara. Selama berada di Kairo, aktivitas ekonomi mulai meningkat tajam di sekitar rombongan ini. Kafilah sebesar itu membutuhkan suplai tambahan, makanan, pakaian, jasa, hingga barang-barang penunjang perjalanan lanjutan. Transaksi terjadi dalam volume besar. Pedagang lokal melihat peluang, dan pasar menjadi lebih aktif dari biasanya. Namun, titik kritis muncul dari satu kebiasaan Mansa Musa, yaitu ia sangat dermawan dalam membagikan emas, tidak hanya kepada pejabat atau mitra diplomatik, tetapi juga kepada masyarakat umum, terutama kelompok miskin. Emas diberikan dalam jumlah besar, berulang dan tanpa pembatasan yang ketat. Dalam jangka pendek, ini menciptakan euforia. Daya beli masyarakat meningkat. Banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap kekayaan, tiba-tiba memiliki emas di tangan mereka. Aktivitas konsumsi naik, transaksi melonjak, dan peredaran uang meningkat drastis. Masalahnya muncul ketika suplai emas di pasar menjadi terlalu banyak. Nilai emas sebagai alat tukar mulai menurun. Ini berdampak langsung pada harga barang. Pedagang menyesuaikan harga karena nilai tukar emas tidak lagi stabil. Terjadilah inflasi. Harga naik bukan karena kelangkaan barang, tetapi karena perubahan nilai mata uang itu sendiri. Fenomena ini dicatat oleh sejarawan Shihab al-Umari yang mengumpulkan informasi dari pelaku dan saksi di Kairo. Ia menggambarkan bagaimana pasar mengalami gangguan serius akibat distribusi emas yang tidak terkendali. Dalam konteks modern, ini bisa dianalogikan sebagai lonjakan likuiditas ekstrim tanpa kontrol moneter. Dampaknya tidak berhenti saat Mansa Musa meninggalkan kota. Ketika rombongan bergerak melanjutkan perjalanan menuju Mekah,
efek dari distribusi emas tersebut masih terasa. Nilai mata uang belum pulih, harga masih tinggi, dan keseimbangan pasar belum kembali. Situasi ini membuat satu hal menjadi jelas, yaitu kekayaan dalam jumlah besar jika masuk ke dalam sistem ekonomi tanpa mekanisme pengendalian dapat mengganggu stabilitas secara luas. Menariknya, dalam perjalanan pulang nanti, Mansa Musa mencoba melakukan koreksi. Ia meminjam emas dari para pedagang di Kairo untuk mengurangi jumlah emas yang beredar. Namun pada tahap ini, saat ia masih berada di Mesir, dampak awal sudah terjadi dan sulit balik dalam waktu cepat. Fase di Kairo ini menjadi titik penting dalam keseluruhan perjalanan. Untuk pertama kalinya, kekayaan yang dibawa Mansa Musa tidak hanya terlihat sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi kota besar. Dari sini, perjalanan berlanjut ke tahap berikutnya menuju Tanah Suci. Tetapi peristiwa di Kairo sudah meninggalkan jejak yang tidak bisa diabaikan, bukan hanya dalam catatan sejarah, tetapi dalam kondisi ekonomi nyata yang dirasakan masyarakat saat itu. Dari perjalanan ke program pembangunan. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah di Mekah dan memulai perjalanan kembali ke Afrika Barat, orientasi Mansa Musa mulai bergeser. Jika sebelumnya fokus utama adalah pergerakan kafilah dan interaksi di jalur perdagangan, kini yang dibawa pulang bukan hanya pengalaman spiritual, tetapi juga jaringan dan sumber daya manusia. Selama berada di wilayah Timur Tengah, Mansa Musa tidak sekedar singgah. Ia menjalin relasi dengan ulama, ahli fikih, dan praktisi pembangunan. Dari interaksi ini, ia merekrut sejumlah tokoh untuk ikut ke Mali. Salah satu yang paling dikenal adalah Abu Ishaq al-Sahili, seorang arsitek berpengalaman yang memiliki latar belakang dari Andalusia dan terbiasa dengan gaya bangunan perkotaan Islam. Setibanya kembali di wilayah kekuasaannya, program pembangunan langsung dijalankan. Fokusnya juga jelas, memperkuat infrastruktur keagamaan dan pendidikan. Kota Timbuktu dijadikan pusat utama, letaknya strategis di jalur perdagangan dan sebelumnya sudah berkembang sebagai kota niaga. Di tangan Mansa Musa, fungsi kota ini diperluas menjadi pusat intelektual. Pembangunan masjid menjadi prioritas. Salah satu proyek utama adalah Masjid Jingwe Reber. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan pendidikan. Struktur bangunannya menyesuaikan dengan kondisi lokal, yaitu menggunakan material yang tersedia di wilayah tersebut, tetapi dengan desain yang dipengaruhi oleh arsitektur Islam yang lebih luas. Selain itu, pengembangan lembaga pendidikan dilakukan secara sistematis. Universitas Sankore menjadi salah satu pusat utama. Di tempat ini, kegiatan belajar tidak terbatas pada satu bidang. Kurikulumnya mencakup ilmu agama seperti fikih dan tafsir, serta ilmu rasional seperti matematika, astronomi, dan logika. Sistemnya berbasis pengajaran langsung dari ulama kepada murid, dengan tradisi penyalinan dan pengumpulan manuskrip. Untuk mendukung aktivitas ini, Mansa Musa menyediakan pembiayaan. Ulama diberi insentif untuk menetap dan mengajar. Penyalin manuskrip mendapatkan dukungan agar produksi literatur meningkat. Ini menciptakan ekosistem ilmu yang berkelanjutan, bukan sekedar proyek sementara. Dampaknya terlihat dalam beberapa dekade berikutnya. Timbuktu berkembang menjadi kota yang dikenal luas di dunia Islam. Para pelajar datang dari berbagai wilayah Afrika dan sekitarnya. Jaringan keilmuan mulai terbentuk, menghubungkan Mali dengan pusat-pusat ilmu lain di Afrika Utara dan Timur Tengah. Selain di Timbuktu, pembangunan juga dilakukan di kota-kota lain dalam wilayah kekuasaan Mali. Masjid dan madrasah didirikan di titik-titik strategis, terutama di jalur perdagangan. Ini tidak hanya memperkuat aspek keagamaan, tetapi juga memperluas kontrol administratif dan budaya kerajaan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perjalanan haji Mansa Musa menghasilkan perubahan yang konkret di dalam negeri. Ia tidak berhenti pada simbol atau reputasi, tetapi mengkonversinya menjadi program pembangunan yang terstruktur. Pada tahap ini, fokus tidak lagi pada perjalanan atau distribusi kekayaan, melainkan pada bagaimana sumber daya tersebut digunakan
untuk membangun institusi. Hasilnya adalah peningkatan posisi Mali dalam jaringan dunia Islam, bukan hanya sebagai sumber emas, tetapi sebagai pusat aktivitas intelektual dan keagamaan. Transformasi ini menjadi pondasi bagi perkembangan berikutnya, yang akan menentukan bagaimana dunia luar memandang Mali dalam skala yang lebih luas. Reputasi global dan dampak jangka panjang. Setelah seluruh rangkaian perjalanan selesai dan Mansa Musa kembali ke wilayahnya, efek terbesar justru mulai terlihat dari luar Mali. Informasi tentang perjalanan ini menyebar melintasi Afrika Utara hingga Eropa. Jalur penyebarannya jelas. Pedagang, ulama, dan pejabat yang pernah berinteraksi langsung atau tidak langsung selama perjalanan. Di dunia Islam, nama Mansa Musa mulai dikenal sebagai penguasa dari Barat dengan kekayaan yang luar biasa dan komitmen terhadap pembangunan keagamaan. Namun, dampak yang lebih luas terjadi ketika informasi ini sampai ke Eropa. Pada abad ke-14, pengetahuan Eropa tentang Afrika Barat masih terbatas. Banyak wilayah yang dianggap tidak jelas atau hanya dikenal melalui cerita para pedagang. Perjalanan Mansa Musa mengubah itu. Salah satu bukti paling konkret adalah kemunculannya dalam Catalan Atlas, peta yang dibuat di Mallorca pada tahun 1375. Dalam peta tersebut, Mansa Musa digambarkan duduk di atas tahta sambil memegang bongkahan emas besar. Representasi ini bukan dekorasi semata, tetapi simbol informasi yang diterima pembuat peta, bahwa di Afrika Barat terdapat kerajaan dengan cadangan emas sangat besar. Bagi kalangan Eropa, ini memicu dua hal. Pertama, meningkatnya minat terhadap perdagangan dengan Afrika Barat. Kedua, munculnya dorongan eksplorasi untuk menemukan jalur langsung menuju sumber kekayaan tersebut. Dalam jangka panjang, ini ikut berkontribusi pada perubahan arah ekspansi ekonomi Eropa ke wilayah Afrika. Di sisi lain, reputasi Mali sebagai pusat kekayaan mulai bergeser menjadi kombinasi antara kekayaan dan intelektualitas. Informasi tentang perkembangan kota Timbuktu sebagai pusat ilmu juga ikut menyebar, karena mengubah persepsi bahwa wilayah tersebut bukan hanya sumber bahan mentah, tetapi juga memiliki struktur pendidikan dan keilmuan yang mapan. Namun, ada aspek lain yang juga tercatat oleh para sejarawan, yaitu dampak ekonomi dari perjalanan tersebut tidak sepenuhnya positif di semua wilayah yang dilalui. Distribusi emas dalam jumlah besar, terutama di Kairo, meninggalkan efek jangka panjang berupa ketidakstabilan nilai mata uang. Beberapa catatan menyebutkan bahwa butuh waktu bertahun-tahun hingga pasar benar-benar pulih. Artinya, perjalanan ini memiliki dua sisi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, ia memperluas pengaruh, membangun jaringan, dan meningkatkan posisi Mali dalam peta dunia. Di sisi lain, ia menunjukkan bahwa intervensi ekonomi dalam skala besar tanpa kontrol dapat menciptakan gangguan serius. Dalam konteks kekayaan pribadi, berbagai upaya modern untuk menghitung nilai aset Mansa Musa menghasilkan angka yang sangat besar. Sering disebut setara ratusan miliar dolar jika disesuaikan dengan nilai saat ini. Namun angka tersebut sebenarnya hanya pendekatan. Yang lebih penting adalah fakta bahwa kekayaannya cukup besar untuk mempengaruhi ekonomi lintas wilayah, sesuatu yang jarang terjadi bahkan di era modern. Sejarawan seperti Rudolf Ware menekankan bahwa skala kekayaan Mansa Musa sulit dijelaskan dengan ukuran biasa. Bukan hanya jumlahnya, tetapi dampak yang ditimbulkannya yang membuatnya menonjol dalam sejarah. Pada akhirnya, perjalanan haji ini tidak bisa dipandang sebagai satu peristiwa tunggal. Ia adalah rangkaian kejadian yang menghasilkan perubahan di berbagai level, lokal, regional, hingga global. Dari gurun Sahara ke pusat ekonomi Mesir, hingga ke peta-peta Eropa, jejaknya tersebar luas. Dari seluruh rangkaian itu, satu kesimpulan yang paling jelas adalah bahwa perjalanan Mansa Musa berhasil mengubah posisi Mali dalam sistem dunia saat itu. Dari kerajaan regional menjadi entitas yang diperhitungkan secara internasional. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat
dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.